Hai, apa kabar buat kalian semua yang lagi santai, yang lagi menikmati akhir pekan? Tapi kayaknya kalau sekarang pasti lagi menikmati akhir pekan di rumah karena lagi ada instruksi dari pemerintah untuk kita tetap stay di rumah untuk memutus mata rantai dari virus corona. Jadi kiranya kita juga bisa tetap mendengarkan arahan pemerintah karena dari rumah kita bisa bekerja, bisa santai-santai. Mungkin yang biasanya kita sibuk dengan pekerjaan, kali ini kita bisa lebih fokus dengan keluarga kita. Kayak begini juga bisa bikin-bikin video. Mungkin ada yang suka main game, bisa silakan main game. Yang mau belajar, tetap belajar. Mau punya banyak yang bisa kita lakukan di rumah. Tapi kok cuma diam-diam ya pasti bosan. Jadi kembali lagi bersama saya Benly dalam obrolan santai. Obrolan santai pada hari ini dengan judul berbohong demi kebaikan. Iya. Jadi buat teman-teman yang suka berbohong demi kebaikan, yang suka dan yang sering, angkat tangan, kita absen, silakan tulis di kolom komentar siapa yang sering menggunakan kata berbohong demi kebaikan. Jadi sekali lagi teman-teman, berbohong itu hal yang tidak baik. Ketika dikatakan berbohong itu hal yang tidak baik, kenapa kita mesti sandingkan kebaikan dan kebohongan? Ya biasanya kalau saya sih sering dulu waktu masih remaja-remaja. Kalau mau jalan-jalan dengan teman-teman atau mau main-main, mak mau izin dulu, mau keluar sebentar, belajar. Sampai di luar bukan belajar, main bola, main sepeda, lari-larian, pokoknya banyak permainan yang kalau ditanya zaman, tidak apa-apa, ini kan santai, kita lagi berbohong demi kebaikan, yang penting aman supaya tidak dimarah nantinya. Jadi buat teman-teman semua pasti sering yang sudah dewasa sekalipun pasti sering berbohong. Tapi ingat, jangan landaskan berbohong itu di ekor-ekornya itu kita katakan, oh kita berbohong demi kebaikan. Atau kalau yang pacaran-pacaran, ketemu mantan, atau ketemu cewek lain, dalam situasi yang, genting, pokoknya genting sekali. Tapi bilang sama pacarnya, oh tidak, itu cuma teman, tadi ketemu tidak ngapa-ngapain, cuma santai-santai saja. Ingat, mungkin kalian berpikir, oh supaya tidak ada perkelahian, berbohong sedikit kan demi kebaikan, kebaikannya tidak ada perkelahian. Tapi ingat, berbohong sekali lagi seperti yang saya katakan di awal tadi, itu perbuatan yang tidak baik. Jadi namanya berbohong, tidak ada itu berbohong demi kebaikan. Ya kalau berbohong ya berbohong, bukan demi kebaikan. Tidak ada satupun kebaikan yang bisa dicampur adukan dengan kebohongan. Jadi kalau berbohong ya berbohong, baik ya baik. Jadi kalau sudah berbohong ya berarti berbohong, bukan untuk kebaikan. Kalau memang untuk kebaikan ya jujur. Karena apapun resikonya kita terima, itu kesalahan kita. Itu yang dikatakan dengan kejujuran lebih baik daripada berbohong demi kebaikan. Jadi buat teman-teman, silakan tanya ke teman-teman yang lain atau saudara-saudara yang lain, masih ada yang berbohong demi kebaikan. Zaman sekarang berbohong demi kebaikan dikurangilah. Kalau perlu ditiadakan karena lebih baik jujur dengan resiko yang ada ketimbang kita berbohong seperti kita menggunakan topeng. Kelihatannya baik. Oh orang sebenarnya, oh dia itu baik, oh dia itu sangat sopan, santun. Padahal selama ini kebaikannya itu hanya kebohongan. Karena dia menutupi semua hal-hal buruk itu dengan kebohongan agar terlihat baik. Dan itu bukan hal yang sangat baik. Lebih bagus kita terlihat rusak karena kita jujur, tetapi itu kita apa adanya. Dan kita
selalu ingin berbuat baik, tapi karena keterbatasan kita sebagai manusia, sehingga masih banyak kesalahan. Tapi alangkah baiknya kita jujur, karena dengan kita jujur, kita akan merubah kesalahan yang satu, kesalahan yang lainnya menjadi kebaikan. Tapi kalau kita hanya berbohong terus untuk menutupi semua kejahatan kita, semua perilaku tidak baik kita, maka perilaku tidak baik kita itu bukannya makin hilang, tapi makin bertambah, makin banyak. Karena satu kebohongan yang satu kita tutup dengan kebohongan yang lain, kita tutup dengan kebohongan yang lain, akan menjadi kebohongan yang sangat banyak. Dan kalau orang sudah mengatakan, stop percaya dia, karena dia lebih banyak berbohong. Atau orang lu bilang lebih banyak dipelat tabu. Kalau sudah lebih banyak dipelat tabu, oh selesai, fix ngana game. Di matanya orang baca cerita sehebat apapun, sebagus apapun, sepintar apapun, tetap langsung terlintas di pikirannya orang lain. Dia suka berbohong. Pambalekus dia lah tabu. So ini dia nodip orang yang kalau baca cerita iyo jo, karena dia pastilah tabu. Jadi buat teman-teman sekalian, saat ini jangan lagi ada kata berbohong demi kebaikan. Mari kita rubah, jujur dengan segala risiko yang ada. Karena itu menjadi lebih baik. Oke teman-teman, jadi nanti kita jumpa mungkin di obrolan-obrolan berikut. Kita akan membahas hal yang lebih menarik. Jadi silakan kalau suka subscribe, share, dan bagikan ke teman-teman lain. Dan jangan lupa mampir di channel yang satu, podcast cerita kita, karena di situ ceritanya banyak cerita-cerita cinta, cerita persahabatan, dan masih banyak cerita-cerita lainnya. Oke, sampai jumpa teman-teman. See you, bye bye. Saya Benly dari obrolan santai. Bye bye.